Pemirsa, sejumlah warga di Sumeneb, Jawa Timur mengusir tim gugus tugas penanganan COVID-19. Warga sempat mengancam petugas. Inilah detik-detik saat sejumlah warga mengusir gugus tugas di desa Kecamatan Batang-Batang, Madura, Jawa Timur. Sekelompok warga ini mengusir petugas yang hendak melacak keluarga pasien yang terpapar virus corona. Diduga warga yang tertular berasal dari klaster sebuah perusahaan. Baleman. Mulai. Tinggal sosialisasi dari semua pihak, karena untuk semua kesadaran itu memang perlu ketelatenan, tapi satu sisi perlu ketegasan. Tidak bisa hanya diminta supaya sadar. Pemirsa, 18 anak buah kapal menjalani tes swab usai satu pasien COVID-19 melarikan diri dengan penumpang KMP Feri Bahtera Mas II. Sebelum hasil tes swab selesai, seluruh ABK dikarantina di dalam kapal selama 14 hari. Beginilah swab tes yang diikuti seluruh anak buah kapal feri KMP Bahtera Mas II pasca pasien COVID-19 asal kota Bau-Bau kabur ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang diketahui naik kapal feri. Satu persatu ABK menjalani swab tes untuk mendeteksi apakah terpapar virus corona ataukah tidak. Para ABK harus menjalani masa karantina di atas kapal selama kurang lebih 14 hari sambil menunggu hasil swab tes. Selama masa karantina, para ABK tidak boleh turun dari kapal feri KMP Bahtera Mas II dan tetap dipantau petugas dari kantor kesehatan pelabuhan. Dilakukan tes swab PCR dan sampai saat ini krunya kita lakukan isolasi mandiri di atas kapal, jadi nggak boleh pergi dari kapal. Oke. Jadi posisinya kapal sandar atau? Sandar di pelabuhan feri di Wanci. Sebelumnya seorang pasien COVID-19 asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara melarikan diri ke Wakatobi ketika hendak dikarantina oleh tim gugus tugas Sabtu lalu. Pasien berhasil lolos ke Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan kapal feri KMP Bahtera Mas II. Pasien COVID-19 juga menggunakan identitas palsu untuk naik ke dalam kapal. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia sedang berupaya membuat vaksin COVID-19. Vaksin sudah melalui 8 tahapan dan harus mengikuti 7 tahapan lagi sampai bisa diuji coba. Dari 15 tahapan yang harus dipenuhi saat ini, calon vaksin asal Indonesia telah berhasil melalui 8 tahapan dan akan menuju ke 7 langkah berikutnya, di mana proses yang berikut ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Indonesia pun telah setuju melakukan upaya bersama memproduksi vaksin untuk melindungi diri kita sendiri, untuk melindungi bangsa, dan juga seluruh penduduk dunia lainnya. Meski demikian, vaksin yang ditemukan di negara lain juga tentunya akan bermanfaat untuk menumbuhkan kekebalan tubuh kita. Tentunya ini perkembangan yang baik, berita yang menggembirakan dari dunia ilmu pengetahuan, terutama kemajuan teknologi kesehatan. Namun, perlu diingat, sebelum vaksin tersebut ada, kita tetap wajib melindungi diri kita dan sekitar dari COVID-19. Dengan cara yang lebih sudah kita ketahui bersama, cara yang mudah, cara yang lebih singkat, yakni jaga jarak aman 1-2 meter, pakai masker dengan benar, dan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir paling tidak selama 20 detik. Mulai dari yang mudah, mulai dari sekarang, saat ini juga bersama-sama. Lindungi diri, lindungi sesama.
Sementara itu, pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 66.226 orang. 30.785 orang dinyatakan sembuh, sementara 3.309 orang meninggal dunia. Pemeriksaan hari ini kita dapatkan penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.268 orang. 1.268 orang, sehingga totalnya menjadi 66.226. Kalau kita perhatikan sebaran penambahan kasus tersebut, diantaranya adalah dari Jawa Timur melaporkan 280 kasus baru dan 118 sembuh. Kemudian yang kedua adalah Sulawesi Selatan dengan 218 kasus dan 45 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 190 kasus baru dan 241 sembuh. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri. Permohonan uji material diajukan 14 Mei tahun lalu. Mahkamah Agung mengabulkan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU terkait penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa KPU mengeluarkan norma baru berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019. Belum diketahui dampak dari putusan ini terhadap mekanisme penetapan hasil pemilu tahun lalu. Permohonan yang dikabulkan adalah uji materi pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019. Sementara inilah pasal 416 terkait kriteria penetapan pasangan calon pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita beralih ke informasi terkait ratusan nelayan yang berunjuk rasa di tengah laut. Mereka menuntut aktivitas tambang pasir dihentikan.
Ratusan nelayan Kepulauan Spermon ini memprotes penambangan pasir oleh kapal asing di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan petugas yang berjaga, nelayan menyuarakan kekecewaannya atas aktivitas penambangan pasir. Nelayan mengeluhkan hasil tangkapan mereka berkurang karena adanya aktivitas tambang pasir di tengah laut. Pemerintah masyarakat. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu juga ikan-ikan. Terkena itu, imbasnya itu laut, kotorannya itu laut. Akibat daripada tambang pasir, maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Akhirnya hasil kami bahkan tidak dapat dalam satu hari. Dan utang daripada ongkos kami melaut sudah banyak tertinggal. Setelah mengitari kapal penambang pasir dan menyampaikan orasi di tengah laut, para nelayan ini pun membubarkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengunjungi nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Nelayan setempat mengeluhkan minimnya fasilitas ruang penyimpanan hasil tangkapan mereka dan pemerintah berjanji menyediakan fasilitas tersebut. Dalam pertemuannya bersama nelayan di Pelabuhan Perikanan Gebang Mekar, Cirebon, Menteri KKP Edi Prabowo berjanji akan meningkatkan sejumlah fasilitas di beberapa pelabuhan perikanan kawasan Pantai Utara. Salah satunya di Pelabuhan Perikanan Gerbang Mekar, Cirebon, Jawa Barat. Perbaikan infrastruktur, salah satunya dengan pengadaan cold storage, dipandang mampu menjaga kualitas ikan. Tidak hanya itu, cold storage juga mampu menghindarkan nelayan dari permainan harga tengkulak yang ingin membelikan ikan dengan harga rendah. Perlu ditambah. Jadi ini yang kita lihat dari sisi wilayahnya, tapi dari sisi kelompok tadi banyak masukan-masukan tentang modal usaha, cold storage, budidaya, benih segala macam. Ini juga sudah kita jawab, kita rangkum. Hendaknya setelah ini kita langsung eksekusinya seperti apa. Ada 10.000. Selain pengadaan cold storage, Edi juga akan memperbaiki jalan menuju pelabuhan dan memastikan ketersediaan air bersih. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vito Erlangga, Anugrah Surya melaporkan. Penyidik Polda Lampung memeriksa saksi kasus pelecehan seksual oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sesaat lagi di iNews Sore.